Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Sanggar Tani yang merupakan tempat pertemuan petani-petani yang ada di Desa Sidowaan Barat ini, baik penyuluhan ataupun apa saja yang berkaitan dengan pertanian itu dilaksanakan di sini. Kita langsung saja berkenalan beliau. Beliau ini tidak asing lagi karena beliau ini sudah pernah berkecimpung dengan program RITSI sebelumnya di tahun 2009 sampai tahun 2014. Kebetulan beliau ini pernah juga bertugas sebagai fasilitator desa, tepatnya di Desa Karya Mandiri. Nama saya Edi C. Camalong. Dalam hal ini kebetulan saya di Kabupaten Parigi Motong ini dipercayakan sebagai tenaga ahli program RITSI atau biasa dikenal dengan fasilitator kabupaten. Jadi pada kesempatan ini saya menaungi beberapa fasilitator desa di Kabupaten Parigi Motong dengan jumlah 20 fasilitator desa. Dari 20 desa itu satu desa satu fasilitator desa, sehingganya karena program RITSI ini kotanya dalam satu kabupaten itu 20 desa terdiri dari desa lama 10 dan desa baru 10. Nah, sehingganya fasilitator desa saya ditugaskan di desa itu ada 20 orang. Nah, sehingganya saya selaku Korkap dalam hal ini setiap saat itu melakukan monitoring dan evaluasi kepada fasilitator desa Terkait program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh fasilitator desa yang ada di Sidowaan Barat ini. Terima kasih. Kalau terkait dengan kegiatan pemberdayaan memang itu ranah kami, karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelompok. Adapun kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan, khususnya fasilitator desa yang ada di Desa Sidowaan ini, Kecamatan Sidowaan Barat ya, Desa Sidowaan Barat, Kecamatan Sidowaan, itu termasuk pendampingan kelompok. Di dalam proses pendampingan kelompok itu ada juga tabungan kelompok yang sudah dilakukan. Nah, kalau tabungan kelompok yang sudah dilakukan oleh fasilitator desa itu, kalau secara totalitas dari beberapa kelompok yang ada di Sidowaan Barat sudah mencapai sekitar 3 jutaan. Itu berdasarkan laporan dari fasilitator desa yang ada. Nah, kemudian di samping itu ada juga pelatihan, semacam pelatihan kepemimpinan yang dilakukan oleh fasilitator desa. Namun kalau pemberdayaan secara global yang sudah dilakukan oleh fasilitator desa di Kabupaten Parigi Motong itu bervariasi gitu. Ada pelatihan pembuatan piring ingko, kemudian ada pelatihan pembuatan tahu, kemudian ada pembuatan sapu hijau, kemudian ada pemanfaatan pekerangan dalam hal ini. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman fasilitator desa ini, bahkan sudah menghasilkan kelompok itu sendiri. Sudah menghasilkan untuk kebutuhan keluarga kelompok itu sendiri. Nama saya Mayong Ari. Saya selaku sekretaris kelompok Cinta Tani yang mengurus kelompok Cinta Tani itu. Sejak Sidowaan Barat masuk ke RITSI, dia awalnya 2019. Di 2019 itu masih dalam tahap pengenalan, sehingga di situ Sidowaan Barat punya antusias juga untuk masuk ke RITSI. Alhamdulillah, dengan pernah juga fasilitator yang dari pusat, provinsi maupun pusat, kabupaten sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan kami. Jadi kalau menyangkut perkembangannya, alhamdulillah sejak RITSI ini ada di Sidowaan Barat,
pertanian Sidoan Barat itu lebih terarah karena dengan adanya fasilitator maupun pendamping pertanian, karena sesungguhnya kan petani itu butuh itu sebagai petunjuk yang di lapangan. Untuk peningkatan produksi di pertanian Sidoan Barat Pak, kebetulan kami juga bukan membedakan RITSI dengan yang bukan RITSI, cuman sesuai pengalaman kami petani, sebelum adanya RITSI ini perkembangan produksi kami belum terlalu terarah. Namun alhamdulillah dengan adanya RITSI, fasilitator maupun pendamping pertanian ini kan sudah rata-rata alhamdulillah sudah normal. Jadi kemungkinan produksi itu juga dengan sendirinya dia akan naik. Termasuk fasilitas misalnya pengadaan pupuk, pengadaan bibit sudah mulai terarah. Nah, dengan sendirinya sudah kami mulai rasakan perkembangannya itu. Termasuk kalau untuk cinta tani ini khususnya, kami rasakan itu dari panen kemarin. Ketika dibandingkan dengan dari sebelum RITSI, ada juga fasilitas, cuma belum terlalu terarah karena mungkin adanya pendampingnya masih, salah satunya pendampingnya masih dari jauh, mungkin jangkauan belum terlalu lancar atau bagaimana. Kemudian juga petani itu sendiri juga belum terlalu dekat dengan pendamping. Cuma alhamdulillah melalui RITSI ini artinya sudah ada kerjasama antara petani dan pendamping melalui RITSI. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba melakukan wawancara dengan salah seorang penyuluh pendamping yang ada di Desa Sidoan Barat ini. Beliau yang melakukan pendampingan ya terhadap kelompok-kelompok yang ada di Sidoan Barat ini. Yang kebetulan pada saat ini ada pelaksanaan SL. Kami akan coba bertanya dengan beliau seputar materi-materi yang sudah disampaikan oleh atau yang sudah dibawakan oleh narasumber terkait dengan pelaksanaan SL padi sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Roni. Saya penyuluh pendamping di Desa Sidoan Barat, Kecamatan Sidoan. Untuk kegiatan sekolah lapang yang ada di Sidoan Barat ini, materi-materi yang sudah kami sampaikan untuk budidaya tanaman padi, yang pertama untuk benih, kedua pengolahan tanah sekaligus penanaman, yang ketiga pemeliharaan itu ada beberapa cakupan yang ada di dalam, pemupukan, hama penyakit, dan yang terakhir adalah pasca panen. Dan kami sekarang ini dalam posisi pemupukan. Dalam pemupukan untuk peningkatan produksi, pemupukan itu sangat berpengaruh sekali untuk peningkatan produksi. Jadi kami menganjurkan kepada petani harus mengikuti rekomendasi yang sudah dianjurkan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan yang ada di Kecamatan Sidoan. Sejauh ini apa sudah yang dilakukan oleh penyuluh dan fasilitator desa yang ada di Sidoan Barat ini? Untuk pertama yang dilakukan dalam kegiatan di program ini, kami sebagai pendamping atau fasilitator desa, kemudian didampingi oleh PPL dari program ini, kami melakukan SL dulu yang dilakukan oleh dinas yang melalui PPL. ITSL. Kemudian kedua, kami melakukan pertemuan, membuat aturan kelompok, jadi membuat pertemuan di setiap kelompok itu 2 kali dalam sebulan ya, untuk pertemuan membahas tentang ada pelatihan, kemudian membahas tentang administrasi kelompok yang lengkap. Jadi perbedaannya sekarang ini adalah yang kemarin-kemarin sebelum masuknya RITSI itu kelompok-kelompok itu belum mengetahui
bahkan sudah ada yang mengetahui, tapi masih kurang untuk mengetahui tentang administrasi. Dengan adanya kita masuk, alhamdulillah di RITSI ini sudah mulai terbenahi walaupun sedikit demi sedikit dibandingkan dengan yang kemarin, Pak. Selanjutnya Pak Marjan, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh PPL dan fasilitator desa dalam pelaksanaan pembinaan atau pendampingan di kelompok RITSI yang ada di Sidoarjo Barat ini? Ya, untuk kegiatan yang kami lakukan itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah pertama kita melakukan kegiatan sekolah lapang, kedua melihat mana kelompok-kelompok yang aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan pertanian, maka itu yang kita ambil dari sebagai anggota. Walaupun kemarin ada beberapa anggota yang memang tidak aktif, maka kita ganti dengan orang-orang yang aktif supaya dana RITSI ini tersalurkan dan berkena dengan petaninya langsung. Itu. Kemudian selanjutnya juga kami dengan PPL juga selalu mendampingi apa-apa kegiatan pengelolaan keluhan dari petani-petani itu sendiri. Apa saja yang melalui hama, penyakit, apa bantuan yang mungkin kita mulai di luar dari program juga, kami juga berpartisipasi untuk itu. Ya, terima kasih Pak Marjan atas penjelasannya yang sudah dipaparkan kepada kami. Selanjutnya kami sangat berterima kasih banyak. Ya, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Ya, mungkin di tema-tema yang berbeda. Ya, semoga nanti apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman fasilitator desa ini bisa memberikan manfaat yang cukup besar bagi kelompok tani yang ada di Desa Sidoarjo Barat ini pada umumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.